Beep 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 beep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Julian Ardana. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah topik yang sangat krusial dalam dunia pendidikan, yaitu model pembelajaran inovatif. Kita akan melihat bagaimana pendekatan ini diterapkan di saat SMP dan perguruan tinggi, serta bagaimana inovasi menjadi solusi atas tantangan pengembangan serta didik. Mari kita mulai. Bagian ke-1 atau pertama yaitu model pembelajaran inovatif. Pertama kita bicara tentang SMP. Di fase ini peserta didik berada di masa remaja. Awal secara kognitif mereka mulai mampu berpikir abstrak, namun secara emosional mereka butuh pengetahuan. Ada dua model yang sangat efektif di sini adalah pertama yaitu project based learning, yaitu memberikan mereka proyek nyata. Ini menjawab kebutuhan remaja untuk eksplorasi dan bekerja kelompok. Dan keduanya yaitu game based learning. Karena di dunia remaja dekat dengan teknologi dan kompetensi belajar lewat game membuat motivasi mereka tetap tinggi. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi? Mahasiswa adalah pembelajaran dewasa yang butuh refleksi. Yang pertama yaitu case based method, yaitu kita tidak lagi menyuapi teori tetapi memberikan kasus nyata untuk mereka pecahkan. Ini mengasah kemandirian berpikir mereka. Dan yang kedua yaitu flipped classroom, yaitu di mana mahasiswa belajar materi di rumah dan waktu di kelas sepenuhnya untuk diskusi mendalam. Ini sangat cocok untuk melatih critical thinking mereka. Bagian kedua yaitu solusi inovatif permasalahan perkembangan. Namun perjalanan perkembangan tidak selalu mulus. Seringkali muncul masalah seperti penurunan motivasi atau hambatan sosial. Disinilah inovasi berperan sebagai solusi. Yang pertama yaitu untuk permasalahan konsentrasi. Kita gunakan differentiated education. Kita tidak memaksakan satu cara belajar untuk semua siswa. Bisa lewat visual, auditory, dan kinestetik semua diakomodasikan. Untuk masalah kedua yaitu masalah sosial atau krisis identitas. Solusinya adalah paired assisted learning. Terkadang penjelasan bagi teman sebaya jauh lebih efektif dan nyambung bagi seseorang remaja daripada penjelasan guru. Dan yang ketiga yaitu untuk kesejahteraan mental. Kita perlu mengintegrasikan social emotional learning. Belajar bukan cuma soal nilai,
tapi bagaimana mengelola emosi dan empati. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan, model pembelajaran inovatif bukan hanya soal gaya-gayaan menggunakan teknologi. Ini adalah upaya kita sebagai pendidik untuk menyelaraskan metode pengajar dengan karakteristik pengembangan peserta didik. Saran saya untuk kita semua adalah pendidik harus berani bereksperimen dan tidak kaku. Institusi harus menyediakan ruang kolaborasi yang nyaman, dan peserta didik harus mulai mengambil peran aktif sebagai subjek pembelajar. Sebab pendidik yang baik adalah pendidik yang memanusiakan manusia sesuai dengan tahap perkembangannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.